kasih atas waktunya. Kira-kira hari ini lagi jam ngajar apa enggak? Enggak, nanti udah ngajar pagi, sekarang terkait dengan supervisi. Bahwasanya supervisi itu kan meliputi kegiatan observasi, praobservasi, observasi dan pasca observasi. Jadi untuk kegiatan ini kita itu akan melakukan persiapan-persiapan dalam supervisi tersebut. Ya. Untuk tujuan supervisi itu sendiri sebenarnya untuk mengembangkan peningkatan kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, sosial dan kepribadian. Ya. Oh ya, kira-kira untuk pelajarannya itu nanti tentang apa ya, Mbak? Materinya? untuk materinya untuk kelas 10 nanti di materi baru yaitu teks biografi. Oh, teks biografi ya, kelas berapa? Kelas 10G, insya Allah kelas 10G. Jam ke? Kalau kelas 10G kebetulan jamnya terakhir Berarti jam siang. jam siang, dua-duanya hari Rabu atau Kamis. Nah, gitu. Ya. Persiapan yang sudah dilakukan kira-kira apa, Mbak? Kalau untuk persiapan yang dilakukan paling sudah membuat bahan ajar, materi, sama konsep untuk kita pakai media apa yang akan disampaikan ke anak-anak. Gitu, karena ini teksnya biografi, maka saya cari referensi dulu untuk sebelum menyampaikan materinya, maka terlebih dahulu saya ngasih contoh dulu kayak tokoh-tokoh yang nantinya, tokoh-tokoh yang menginspirasi anak-anak. Nah, itu sebagai landasan untuk nantinya dibuat teks biografi. Oh, gitu. Ya, tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya untuk supervisi besok ini yang pertama adalah di mana siswa mampu untuk memahami sebuah video nantinya, memahami sebuah video dan menganalisis apa sih yang mereka dapat dari menyimak video tersebut. Oh, gitu ya. Terus berikutnya tentunya kan sudah membuat rancangan pembelajarannya ya. Kira-kira rancangan pembelajarannya bagaimana? Urutannya. Iya. Ya, untuk nanti di awal paling biasa kegiatan persepsi terlebih dahulu, mempersiapkan anak-anak, kemudian nanti di situ seperti biasa saya kalau masuk mengulas pembelajaran sebelumnya, mempersiapkan, memotivasi anak juga untuk siap untuk memulai pembelajaran pada hari itu. Kemudian sebelum masuk ke materi, otomatis saya menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari itu untuk apa. Nanti masuk ke materi, tidak langsung saya langsung menyampaikan materi terlebih dahulu karena kita mau ke teks biografi, makanya saya kasih gambaran dulu tentang tokoh-tokohnya dulu. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan di mana apa sih yang kalian lihat, gambar apa sih yang kalian lihat dari apa yang saya tayangkan. Baru setelah mereka memberikan respon, baru di situ saya menyampaikan materinya. Terus kira-kira kemungkinan ada kendala-kendala pada ketika di kelas itu, mungkin karena jam terakhir dan sebagainya. Ya, kalau kendala sepertinya pasti ya Bu. Yang pertama itu karena jamnya jam terakhir juga. Yang kedua untuk konsep supervisi besok mungkin saya akan menggunakan internet. Jadi teman-teman nanti mengakses internet, videonya dari internet, makanya mungkin kan pasti ada saja anak yang kendalanya ada yang fotonya habis, ada yang nanti minta tethering dan sebagainya, paling di situ sih. Tapi nanti setelah menyampaikan materi itu sistem diskusinya diskusi kelompok. Jadi nanti kan pasti dalam kelompok itu nggak mungkin semuanya nggak punya kuota. Mungkin ada satu strategi atau model pembelajaran yang digunakan oleh Bu Lela terkait dengan untuk mengatasi masalah. Mungkin model atau strategi pembelajarannya apa, Mbak? Untuk model pembelajaran teks biografi itu rencananya ya Bu, rencananya yang sudah saya persiapkan itu saya sudah mencari kayak contoh-contoh video tentang tokoh yang menginspirasi, baik itu dari bermacam-macam, dari kalangan artis, dari tokoh Muhammadiyah saya juga udah itu, terus dari contoh presiden dan orang-orang, beberapa contoh video lagi. Nah, nantinya tekniknya itu mereka akan membentuk kelompok terlebih dahulu, kemudian mengambil kayak lintingan, nanti kelompok itu dapat video nomor berapa. Nah, video itu bisa diakses. Saya ini videonya tuh nanti akan saya taruh di Google Drive atau di mana mereka masuk ke sebuah link, mereka ngeklik linknya itu sesuai dengan lintingan yang mereka dapat. Contoh
video 3. Berarti mereka nggak boleh salah, mereka harus dapatnya video 3 kelompok berapa kayak gitu. Nah, kalau untuk tadinya kan saya ini maunya tugasnya individu, jadi mereka nyari sendiri. Karena saya pikir pasti ada aja yang alasan kuota dan lain sebagainya, makanya nanti akan saya bentuk kelompok. Nah, itu paling. Jadi pokoknya menarik begitu ya Pak ya. Semoga bisa menarik. Ini kira-kira persiapan yang untuk supervisi besok sudah semuanya atau masih ada yang belum? Belum. Persiapannya kayak tadi konsepnya sudah ada, tapi tinggal ya ngerancang sama ngerapiin ya, tapi juga perlu dirapiin. Oh begitu ya. Kira-kira ada yang dibantu kan ini untuk persiapan besok, atau mungkin teman-teman yang lainnya nanti bisa membantu persiapan gitu? Paling itu sih LCD bisa dipastikan lagi bisa nyala tadi nggak aja Pak, karena kita kan pakainya LCD ya Bu, proyektor, mestinya harus cek dulu nyala atau enggak. Kalau enggak otomatis kan kita harus mengondisikan kelas lain untuk misalnya tukeran. Tukeran ya. Berarti nanti Ibu bantu lah ya pengecekan LCD-nya gitu. Jadi ini kita sepakati bersama ya Mbak. Ini untuk hari-harinya hari apa kira-kira? Kalau enggak Rabu, Kamis, mungkin Kamis. Kamis ya. Tanggal ini kelas berapa tadi Mbak? 10G. 10G. Kira-kira berarti jam terakhir jam ke 10-11. Jam ke 10-11 ya. Jam siang ya Mbak ya. Jam siang. Ini nanti dalam supervisi besok mungkin saya akan melakukan pencatatan selama kegiatan ini. Terus berikutnya nanti ada kegiatan pasca supervisi atau pasca observasi itu yang akan dilaksanakan setelah kegiatan supervisi. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan besok ketika supervisi dapat berjalan dengan lancar ya Mbak. Ya, ini terima kasih. Demikian untuk perbincangan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Masih semangat di jam terakhir? Masih. Oke. Untuk hari ini ada video itu didapatkan dari teman-teman mengambil undian. Ya, kita depan. Ya, jadi nanti setiap perwakilan kelompok atau enggak langsung saya saja untuk yang membantu kelompok ini, teman-teman bisa lihat nanti dapat di video berapa. Nomor undian. Oke ya, kelompok satu mana kelompok satu? Ya, kita lihat bareng-bareng. Kelompok satu langsung ditulis nanti dapat video berapa ya. Oke, jadi di sini nanti akan ada papan putar. Nah, yang akan menentukan teman-teman itu dapat video nomor berapa dan videonya tokohnya siapa. Nanti ada di sini. Selain itu dari semua. Langsung aja. Ya, Bu, yang dari pagi, semua kan Bu. Oke, disiapkan Destin, disiapkan berdoa dalam hati. Rantai. Itu ya teman-teman. Untuk materi hari ini sudah bagus semua ya. Oke. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Selamat datang Ibu Yul selaku pengajar praktik kami. Terus berikutnya perkenalkan, saya Muji Astuti, CGP Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Dan ini rekan kami Bu Lela. Nah, ini selaku
sekolah kami. Kami akan melakukan teknik coaching pasca observasi sini dengan Mbak Lela sini. Lela Nindya Rikala Lasarika Rikala Senja. ini Pancasila ya Mbak. Kemarin juga kita ngobrolnya itu biasa sebelum observasi ya. Terus mungkin sebelumnya bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana itu supervisi yang menggunakan teknik coaching itu, mungkin perasaannya itu seperti apa Mbak? Ya, kemarin sebelum observasi sudah melakukan coaching sama Bu Puji. Menurut saya itu jadi lebih prepare sih Bu, jadi lebih persiapan karena sebelum observasi atau sebelum supervisi itu beberapa hari sebelumnya sudah dipersiapkan dulu untuk kayak model pembelajaran yang bahan ajarnya apa saja. Jadi pas hari harinya insya Allah sudah sama. Nah, gitu ya. Kemarin ketika observasi mungkin ada beberapa hal yang ingin kita sharingkan bersama ya Mbak ya. Apakah proses pembelajarannya itu kira-kira kemarin itu sudah sesuai rencana pada? Kalau dari hasil seperti kemarin dari proses pembelajaran menurut saya sudah sesuai dengan rencana, meskipun di dalamnya itu ada beberapa kendala ataupun beberapa hal yang belum maksimal. Kira-kira kendalanya itu apa Mbak? Kendalanya, tadi kendala bagi saya? Iya, kendala bagi guru dulu ya. Kalau kendala bagi saya yang pertama itu kemarin saya menggunakan model pembelajaran QR code yang mana itu pasti tertaut dengan internet. Nah, kendalanya adalah yang pertama itu jaringannya harus lancar ya Bu. Iya, Itu yang pertama. Kemudian karena itu kemarin saya menggunakan papan kode, kode, jadi memang persiapannya harus dipersiapkan sebelumnya maksudnya. Jadi memang dan untuk aplikasi yang kemarin saya gunakan itu saya juga baru menggunakan, jadinya sebelumnya perlu belajar dulu. Oke, berarti kemarin pas yang pakai papan kode itu baru pertama ya? Iya, baru pertama Iya. Itu. Pas di table itu ada yang satu gitu anak-anak terus membetulkan gitu. Tapi saya melihatnya itu anak-anak itu happy gitu. Mungkin ketika pembelajaran itu pertama ya Mbak ya? Pertama, terus kebetulan itu juga materi kedua, jadinya memang benar baru materi yang baru ya. Terus apa mungkin tujuan pembelajaran itu terlaksana nggak? Misalnya kan kemarin ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Kira-kira kalau menurut pendapatnya Mbak Lela itu terlaksana pada tercapai pada itu? Untuk tujuan pembelajaran kemarin, karena pertemuan pertama itu diharapkan siswa mampu menyimak dan juga menginterpretasi informasi penting yang terdapat dalam video biografi. Nah, menurut saya dari proses pembelajaran kemarin untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Meskipun kemarin kan tujuan pembelajarannya mereka mampu menyampaikan ya Bu, menginterpretasi informasi, tapi terkendala waktu kemarin kebetulan hari Jumat, jadi jamnya cuma 35 menit, jadi hanya 2 kelompok yang presentasi. Berarti kurang, tapi ya itu ya kayaknya sudah terpenuhi ya Bu? Iya, insya Allah sih. Terus berikutnya kemarin kan ada asesmen ya atau penilaian pada peserta didik itu, kira-kira dari penilaian itu hasilnya bagaimana Mbak? Kalau untuk penilaian Ibu, kalau untuk peserta didiknya dalam kegiatan diskusi mereka mengikuti dengan baik, tapi karena ini diskusinya kan mereka menyekan barcode, kemudian itu dalam bentuk video, nah otomatis audionya kan kemana-mana ya Bu, jadi itu sedikit membuat berisik ya gitu kan. Paling di situ sih paling kondisi peserta didiknya kemarin agak sulit dikondisikan karena semuanya menyalakan audionya. Iya. Terus berikutnya kemarin kan sebenarnya ada kendala waktu ya Mbak, yang seharusnya itu hari Kamis, terus kita terlaksana hari ini Jumat ya, jam terakhir lagi ya. Terus itu kan akhirnya beda kelas ya? Beda kelas. Tapi kira-kira anak-anak kan nggak apa-apa ya? Ketika ada apa itu? Ada kegiatan dadakan gitu. Alhamdulillah untuk kelas yang kemarin saya masuk memang anaknya
mau diajak untuk kerjasama lagi pas gini. Oh gitu ya. Tapi itu ketika saya mati sebentar itu ada bajunya itu yang masih beraneka ragam apa ya? Karena mau hari Jumat itu ya, ada yang masih pakai olahraga, juga ada yang sudah ganti pramuka juga. Kalau nggak salah itu habis olahraga. Oh habis Ada olahraga yang juga. ganti baju, ada yang masih pakai olahraga. Oh gitu. Iya. Jadi pokoknya diberikan kebebasan lah ya Mbak. Mau pakai olahraga boleh, mungkin nyaman di olahraga yang penting bisa mengikuti dengan enjoy ya Mbak ya. Mungkin di sini ada beberapa hal ya Mbak ya untuk karena mungkin memang pembelajaran diferensiasi juga belum terlalu apa itu familiar di sekolah kita ya, mungkin karena itu kurangnya waktu untuk memberikan sosialisasi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, tapi sebenarnya sudah ada di situ, cuma belum terpaparkan di dalam RP ya Mbak ya. Ya mungkin kemarin kan Mbak Ella itu ketika pembelajaran itu masih kayak di kelompok 1, 2, 3. Nah, berarti di situ mungkin masih bisa diharapkan lagi anak-anaknya. Kira-kira kalau misalnya dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi itu, kira-kira anak-anaknya itu bisa pada bisa Mungkin dia bisa dicoba, tapi tidak semua kelas. tidak semua kelas Dia berbeda-beda. dia beda-beda ya. Dalam kelas 10 misalnya yang saya ajar, misal 6 kelas itu memang ada beberapa yang super. Ini jadi di sini mungkin ada beberapa temuan dalam RPP itu tersebut ya Mbak ya. Yang RPP-nya itu sebenarnya kalau pembelajaran sekarang itu kan dengan menggunakan model berdiferensiasi, tapi RPP-nya itu belum. Tapi tidak apa-apa, itu nanti kita belajar bersama tentang bagaimana penerapan model pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tapi ini kan malah kita sama Ibu Yo nanti bisa kita belajar sama Ibu. Kiranya seperti itu Mbak ya. Ada beberapa hal mungkin mengenai rencana tindak lanjutnya Mbak Lela ya terkait dengan pembelajaran yang sekarang ya digunakan untuk mungkin pembelajaran yang akan datang, kira-kira tindak lanjutnya bagaimana? Pembelajaran yang akan datang di kelas tersebut berarti ya Bu ya? Ya, boleh di kelas itu boleh. Nah, kalau untuk masih terkait dengan proses supervisi kemarin, paling pembelajaran yang akan datang paling karena kemarin baru presentasi yang hanya satu atau 2 kelompok, selanjutnya adalah melanjutkan yang kemarin, melanjutkan kelompok yang belum mempresentasikan hasil diskusinya, dan juga paling saya belajar lagi nanti bagaimana cara mengkondisikan siswa dengan cara model pembelajaran seperti itu, karena kan siswa pasti audionya karena berbasis video biografi, karena otomatis mereka menggunakan HP-nya pasti semuanya keras gitu kan digunakan. Kira-kira seperti itu Mbak ya. Ini terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran yang berikutnya kita bisa menerapkan itu yang namanya keinginan anak sesuai dengan pemetaan gaya belajarnya. Anak itu kan sebenarnya itu ada yang senang dengan gambar gitu, misalnya ada yang senang dengan video, ya, ada juga yang senang baca gitu. Sebenarnya itu merupakan satu jenis pemetaan gaya belajar. Terus berikutnya boleh disertakan pembelajaran sosial emosional ketika di tengah-tengah, apalagi ketika itu jam terakhir ya Mbak ya. Karena mungkin setelah olahraga dan sebagainya, apalagi jam terakhir itu merasa bosan. Selama sedikit pembelajaran sosial emosional misalnya SPK sebentar. Karena waktunya mungkin ya Mbak ya. Karena waktunya 30 menit ya. Hanya 70 menit. Kalau hari Jumat biasanya dikurangi sih. Ya, terima kasih waktunya ya Mbak ya. Ini demikian coaching pasca supervisi dari kami. Terima kasih Bu Yohana. Terima kasih Mbak Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.